Di tengah melandainya kasus COVID-19 di Indonesia, kewaspadaan masih harus diterapkan. Apalagi di sejumlah negara dunia, kini tengah merebak kasus COVID-19 subvarian Omicron BA2 dan Delta Cron. Subvarian Omicron BA2 dikenal dengan sebutan Omicron siluman. Varian ini disebut-sebut lebih cepat menular dan menyebar dibandingkan varian corona yang muncul sebelumnya. Sementara itu Delta Cron merupakan hibrida atau rekombinan varian Delta dan Omicron. Badan Kesehatan Dunia WHO menyebut Delta Cron telah menyebar di berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Prancis, Denmark, dan Belanda. Di Indonesia, Kementerian Kesehatan melaporkan hingga 21 Maret 2022 telah menemukan 808 kasus COVID-19 varian BA2, namun belum mendapatkan laporan untuk kasus Delta Cron. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, kasus BA2 jauh lebih rendah ketimbang varian awal Omicron yang mencapai 5.600 lebih kasus. Mayoritas kasus ditemukan di Pulau Jawa, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Meski kasus BA2 telah terdeteksi, namun pemerintah menilai kebijakan rem darurat atau pengetatan protokol kesehatan belum perlu dilakukan. Satgas Penanganan COVID-19 masih akan memantau laporan harian corona secara periodik setiap harinya. Yang harus kita waspadai adalah pada saat ini seperti kondisi sedang terjadi penurunan kasus, kalau kemudian terjadi dominasi daripada varian BA2, maka akan kembali terjadi peningkatan kasus. Nah, ini tentunya ada dampaknya ya. Artinya ini akan memperlambat upaya kita untuk menekan kasus serendah mungkin untuk kita bisa mengendalikan pandemi dan menuju ke situasi endemi yang sudah kita rencanakan. Yang kedua adalah tentunya kita tidak ingin ya menarik rem darurat kembali ataupun harus memperketat mobilitas dikarenakan terjadinya peningkatan kasus yang signifikan sebagai akibat dampak daripada varian BA2. Oleh karena itu tentunya yang harus dilakukan masyarakat tetap patuhi himbauan pemerintah untuk menjalankan protokol kesehatan. Pelonggaran protokol kesehatan kita lakukan, tapi ingat tidak semua pelonggaran kita lakukan di semua tempat-tempat publik. Yang kedua, sementara itu, epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, meminta banyak pihak tidak menganggap remeh dua varian baru COVID-19 tersebut. Cakupan vaksinasi harus digenjot lebih besar dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Hal itu demi menghindari munculnya gelombang baru kasus COVID-19, seperti yang dialami sejumlah negara di Asia dan Eropa. Apalagi menurut Diki, varian BA2 4 kali lebih cepat menular ketimbang varian awal Omicron. BA2 ini ya, masih juga Omicron sebetulnya atau subvarian Omicron yang tampaknya saat ini menjadi virus ataupun patogen yang paling menular di dunia saat ini ya, karena kecepatannya dan bicara keparahan ini yang tampaknya kita masih data sementara ini masih cukup bisa berharap bahwa ini tidaklah separah misalnya lebih parah dari Delta, bukan karena ini tidak serius, tidak, karena pertama status imunitas di Indonesia dan dunia secara umum juga sudah jauh lebih jumlahnya lebih banyak, termasuk dari yang terinfeksi maupun dari yang vaksinasi. Dengan adanya temuan varian baru corona, harusnya membuat masyarakat tetap patuh terhadap protokol kesehatan selain mendapatkan vaksinasi COVID-19. Dengan begitu, kita akan siap untuk bersama-sama mengakhiri pandemi COVID-19 yang sudah 2 tahun lebih harus dijalani. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu saudara, apa yang patut diwaspadai dari subvarian Omicron BA2 dan rekombinasi Delta Cron? Bersama sejumlah narasumber akan kita bahas pagi ini. Ada ahli virologi Universitas Udayana, Igusti Ngurah KD Mahardika, dan Direktur Pasca Sarjana Universitas Yarsi yang juga mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, Chandra Yoga Aditama. Selamat pagi Prof. KD dan Prof. Chandra. Selamat pagi. Sehat-sehat ya Prof ya? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Saya ke Prof. Chandra terlebih dulu.
terkait dengan subvarian Omikron BA2 ini Prof. Sudah ditemukan 800 kasus subvarian Omikron BA2 di Indonesia. Apa sebenarnya yang berbeda dari BA2 dibandingkan varian Omikron ini? Dan status mutasi virusnya ini seperti apa sih Prof? Ya, yang pertama soal jumlah dulu ya, yang tadi disebutkan 800. Jadi pada waktu bulan Februari, WHO sudah mengumpulkan data seluruh dunia, disebutkan bahwa sekitar 1/5 pada bulan Februari ya, dari Omikron itu adalah BA.2, walaupun ada beberapa negara yang lebih dari 50% pada bulan Februari sudah BA.2. Nah, beberapa negara yang lebih dari 50% BA.2 itu sebagian dekat kita ya. Ada Brunei Darussalam, ada Filipina, selain ada India dan sebagainya. Itu pertama. Yang kedua tentang jumlah juga, itu kan Februari. Ke arah Maret ini memang jumlahnya meningkat. Salah satu data yang baru saja dikeluarkan oleh Amerika kemarin, bahwa bulan Februari angkanya masih di bawah 10%, itu BA.2 dibandingkan dengan seluruh Omikron, tetapi pada bulan Maret ini angkanya sudah 25%. Itu di Amerika Serikat. Kemudian di Inggris, data mungkin beberapa hari yang lalu keluar bahwa sekitar 57% BA.2, 57% Omikron di Inggris itu adalah BA.2. Ini soal angka dulu. Kemudian soal dampak. Soal dampak seperti sudah banyak dibicarakan, yang kita sudah punya data adalah memang dia lebih mudah menular ketimbang BA.1. Jadi karena itu jumlah kasusnya meningkat lebih banyak. Dan belum ada data tentang apakah lebih berat atau tidak lebih berat. Nah, soal jumlah kasusnya meningkat lebih banyak, saya mau sampaikan data dunia ya. Dunia itu sudah ada beberapa puncak. Biasanya pada bulan Desember 300 ribuan. Kemudian naik menjadi 700 ribu, turun menjadi 300 ribu lagi. Kemudian gara-gara Delta dari 300 ribu naik jadi 700 ribu, turun lagi jadi 300 ribu. Pada waktu Omikron naik jadi 3 juta. Kita berpikir dia akan turun kan, dan memang sudah turun, tapi turunnya ternyata tidak sampai 300 ribu lagi, seperti dasar yang tadi, sampai setengah juta sudah naik lagi. Walaupun naiknya memang belum banyak. Ini data dunia yang menunjukkan bahwa penurunannya tidak sampai dasar seperti gelombang-gelombang sebelumnya, dan kemudian naik lagi. Itulah salah satu alasan kenapa orang menunjukkan bahwa memang penularan BA.2 ini lebih besar dari penularan BA.1. Itu gambarannya. Tentang berat ringannya seperti sudah disampaikan, memang belum ada bukti ilmiah berat ringan lebih berat, kurang lebih sama saja dengan BA.1. Tapi tadi saya sampaikan laporan dari Inggris yang menyebutkan 51%, memang ada peningkatan masuk rumah sakit di Inggris sebanyak 21% sekarang dibandingkan minggu sebelumnya, bukan karena lebih berat, tapi karena jumlah kasusnya lebih banyak. Jadi yang masuk rumah sakit masih jauh lebih kecil dibandingkan Delta, tapi sudah ada tren sedikit kenaikan 21%. Sama sekali belum membuat rumah sakit kewalahan di Inggris, tapi mereka mewaspadai kenaikan ini walaupun masih sangat terkendali dibandingkan dengan sebelum-belumnya. Kalau untuk subvarian Omikron sudah 800, Prof. Terkait dengan Deltacron, seperti apa? Apakah sudah ada kabar terbaru, Prof? Nah, jadi kalau BA.2 itu adalah nama resmi memang ya. Jadi Omikron itu ada BA.1, ada BA.1, BA.2, BA.3, itu sudah nama resmi. Sebenarnya quote-unquote Deltacron itu belum ada nama resmi. Itu adalah seperti tadi disampaikan oleh Iksan juga, rekombinan di dalam tubuh orang antara BA.1 dengan Omikron. Jadi kalau kita lihat di dalam skala klasifikasi WHO, itu dimasukkan sebagai varian under monitoring, dan namanya bukan Deltacron, namanya masih disebutkan BA.1 rekombinan dengan AY.14. Itu soal penamaan. Ya, jadi Deltacron itu namanya, karena kalau nanti sudah menjadi varian beneran, maka dia akan ikut update alpha, beta, gamma, delta, dan seterusnya. Deltacron ini kan gabungan dua, belum penamaan seperti itu. Sekali lagi namanya masih BA.1 rekombinan dengan AY.14. Itu soal namanya. Soal jumlahnya ini lebih sedikit lagi kalau Deltacron ini. Jumlahnya masih kecil sekali sehingga belum bisa diambil kesimpulan bagaimana dampaknya, karena jumlahnya sebagian negara kurang dari 10, sebagian negara lain lagi sedikit lebih dari 10. Seperti kita ketahui, pertama kali ini kan dilaporkan pada waktu itu oleh Siprus ya. Orang tadinya tidak percaya, orang pikir ini jangan-jangan kesalahan laboratorium, tercampur di laboratorium. Ya, walaupun belakangan akhirnya diakui bahwa memang ini dapat terjadi, tapi memang jumlahnya belum terlalu besar sehingga memang masih harus ditunggu bukti-bukti ilmiah bagaimana nanti dampaknya terhadap manusia. Ya, Prof. Chandra, kita ke Prof. KD dulu. Tadi ya. Prof. Chandra bilang kasus Deltacron ini selain juga subvarian Omikron masih tergolong rendah di bawah 10 untuk beberapa negara. Namun WHO sudah menyatakan ada beberapa negara yang
mendeteksi kasus Delta Crohn ini. Seperti apa, Prof, antisipasi sebaiknya terkait dengan kasus Delta Crohn ini? Apakah memang berbahaya atau seperti apa nantinya status untuk mencapai variant of concern? Oke, begini Bang Ikran, jadi selamat pagi juga Prof Chandra, ini senior saya dan teman saya dulu, ya teman ngopi ya. Gambaran global dulu Mas, ya. Gambaran global saat ini saya dengan undangan dari Kompas ini saya pelajari semua kasus dunia. Secara global Pak, kasus cenderung turun dari puncak Omikron dan kemudian mendatar. Memang betul seperti Prof Chandra dibilang bahwa memang tidak menurun sekali. Mohon diperhatikan bahwa di satu negara naik, di negara lain turun, ini karena ini global, ya. Itu dulu. Sedangkan fatality, kita lihat dulu. Jadi apakah kalau memang dominasi Omikron maupun BA2 ini dampaknya apa? Sudah kelihatan, fatality turun walau masih tinggi secara global. Masih 5.000 orang per hari itu meninggal dunia di seluruh dunia. Kita lihat per negara sekarang, USA, India, Brasil, kemudian saya lihat Rusia, kemudian Filipina, Malaysia, kemudian Singapura, termasuk Indonesia, itu kasus turun dan fatalitas turun. Nah sekarang aktivitas kasus itu adalah di Jerman, ya itu kasus naik dan fatalitas sedikit turun, kemudian datar, ya masih datar, kemudian Rusia, Korea, Malaysia, Hong Kong dan Cina. Jadi gambaran globalnya, kalau betul ini Omikron atau yang disebut BA2 ini betul mempunyai daya tular lebih tinggi dibandingkan dengan Delta, itu dengan Omikron yang lain sebelumnya, itu sama sekali barangkali tidak perlu harus membuat kita khawatir. Artinya kita sudah, saya prediksi itu mungkin 70-80% populasi itu sudah terpapar pada waktu Omikron. Ini praktikal. Jadi Omikron ini pada gelombang Omikron. Nah sekarang tentang Delta Crohn, Pak, proses sedikit berbeda dengan Prof Chandra. Ada beberapa peneliti yang menarik database-nya dari database internasional yang mengklaim Delta Crohn itu karena ada kecurigaan, Pak. Ada kecurigaan itu pada saat sequencing dalam satu tubuh individu ada dua virus yang berbeda. Sehingga kemudian mereka membaca sebagai Delta Crohn. Dan varian ini termasuk varian BA2 itu belum dianotasi atau belum dikasih tag dalam database internasional. Sehingga jujur saya katakan itu Delta Crohn itu saya belum bisa berkata apa-apa sama sekali karena datanya belum tersedia di dalam laptop saya. Artinya saya mesti melihat sendiri bagaimana pola pattern virus itu, genetik virus itu bukan dari pembicaraan media massa. Ini harus tegak. Jadi saya harus database atau evidence base. Jadi dengan demikian sekali lagi, Bang Iksan, pola dunia. Kalaupun sekarang kemudian Omikron BA2 ini dikatakan mempunyai lebih transmissible, lebih mempunyai daya tular lebih tinggi dibandingkan dengan Omikron. Sedangkan data dunia justru mengatakan sekarang ini adalah kasus cenderung turun dan fatalitas cenderung datar atau bahkan di sebagian besar negara turun, kecuali beberapa negara, sedangkan secara global masih fatalitasnya mendatar, turun mendatar kemudian masih, tapi memang masih relatif tinggi. Kalau seandainya dia itu mempunyai patogenitas yang berbeda, ya, dengan waktu sudah terjadi 2 bulan mereka sudah transmisi atau menyebar di dunia, ya tadi pagi saya download data 600 data dari Denmark. Saya download dan sebelum Kompas TV nelpon itu belum selesai analisisnya. Dari 600 data tadi itu mungkin sebagian adalah BA2, sebagian besar di negara itu adalah BA2. Jadi dari sana sekali lagi yang jelas ada BA2 maupun Delta Crohn sampai ini kemudian dianggap sebagai variant of concern,
atau varian under investigation, itu data dunia itu mestinya tidak perlu membuat kita khawatir bahwa akan terjadi letupan fatalitas. Sekali lagi, Bang Prof. Chandra barangkali juga bisa melihat, karena tren dunia sekarang ini masih menggunakan kasus sebagai tingkat ancaman. Mestinya yang realistik sekarang ini digunakan adalah tekanan pada sistem kesehatan berupa bed occupancy ratio, BOR, dan fatality. Nah, ini sama sekali ini saya melihat ini tidak dunia ancaman ini sudah lebih berkurang dibandingkan sebelumnya. Saya kira itu komentar saya, Bang Iksan. Baik, Prof. Meskipun kita tidak perlu khawatir apalagi panik, tapi juga tidak boleh menganggap remeh kemungkinan ada varian baru yang bisa lebih tinggi tingkat fatalitasnya. Kita juga akan bahas nanti seperti apa tingkat fatalitas dari varian baru dari COVID-19 ini dengan Prof. Kade dan Prof. Chandra. Usai jeda di Sapa Indonesia Pagi. Saya ke Prof. Chandra dulu. Prof. Chandra pernah mengatakan CFR dari Indonesia ini termasuk yang tertinggi ya Prof ya di ASEAN, bahkan lebih tinggi dari Amerika Serikat tahun lalu. Apa yang bisa jadi penyebab ini Prof? Apakah kekuatan virus tadi yang semakin kuat atau fasilitas kesehatan di negara kita yang masih belum bisa mengantisipasi kasus yang terlalu banyak, Prof? Ya, seperti juga Prof tadi yang awal-awal kita berdua nggak dengar ya karena banyak gesek-gesek atau suara apa begitu. Cuman saya dengar ujungnya soal fasilitas kesehatan. Kita ketahui ini kan sekarang sedang hari-hari ini ditetapkan PPKM misalnya saja ya. PPKM itu penetapannya kalau WHO kan menyebutnya sebagai PHSM, Public Health and Social Measure. Kalau kita menyebutnya sebagai PPKM. Nah, memutuskan PPKM level 1, 2, 3, 4 itu dasarnya dua selalu. Satu, dasar dampak kesehatan masyarakat, maksudnya angka kesakitan, angka kematian, reproductive number, fatality rate dan sebagainya. Satu sisi digandengkan dengan kesiapan rumah sakit. Itulah dasar menetapkan level 1, 2, 3, dan 4, baik PPKM maupun PHSM. Nah, untuk Indonesia selain angka kesakitan, angka kematian dan angka reproduksi kepositifan, sekarang dimasukkan juga angka kepositifan. Angka vaksinasi karena kita ingin mencapai vaksinasi yang tinggi. Itu digabungkan sekali lagi dengan BOR. Dan BOR kita memang sekarang rendah sekali, apalagi BOR itu kan jumlah tempat tidur dibanding jumlah tempat tidur yang dipakai oleh COVID dibandingkan dengan jumlah tempat tidur yang tersedia. Jumlah tempat tidur yang tersedianya kan belum maksimal. Rumah sakit hanya menyediakan sebagian saja untuk COVID, itu pun BOR-nya masih 20-30%. Kalau jumlah tempat tidurnya dimaksimalkan, BOR-nya akan rendah sekali. Jadi dari kacamata itu memang tidak ada masalah. Seperti saya sampaikan contoh di Inggris tadi, Inggris melaporkan kenaikan 21% perawatan rumah sakit dan mengatakan bahwa ini belum masalah. Karena BOR-nya masih rendah, masih bisa tertanggulangi, bukan sama seperti Delta. Tetapi bagaimanapun juga kan ada kenaikan 21%. Itu yang mereka waspadai. Nah, itu satu sisi. Jadi respons public health dan situation public health itu dua dasar utama menetapkan public health and social measure, dan juga itu juga dasar utama yang di mana kita menetapkan PPKM yang hari ini, saya kira hari ini atau kemarin ditetapkan. Jadi memang dua itu harus dilihat berjalan bersama-sama. Nah, saya sekali lagi ingin menyampaikan di sini bahwa si BA.2 memang subvarian dari Omicron, tapi Delta Crohn karena berulang tadi sebutkan ya, itu belum nama resmi. Nama resmi yang ada di dalam klasifikasi WHO varian under monitoring adalah BA.1 rekombinan dengan AY.14. Karena statusnya masih varian under monitoring. Kalau varian under monitoring ada dua nasibnya katakanlah. Kalau buktinya terbukti maka dia akan naik menjadi varian of interest. Kalau dia naik menjadi varian of interest baru ada nama abjad break-nya. Tapi bukan tidak mungkin varian under monitoring kemudian turun menjadi formerly monitor varian. Jadi itu semua memang masih dimonitor, belum ada istilah abjad alfa, beta, delta, gamma, dan sekali lagi. Delta Crohn itu kan katakanlah ucapan awam karena seakan-akan ada gabungan dua hal. Kalau nanti benar-benar menjadi VOI atau VOC, mudah-mudahan tidak, maka akan ada satu nama pasti. Sesuai dengan nama abjadnya, saya sudah nggak ingat. Prof, abis Mu apalagi saya nggak ingat. Prof, dengan sistem kesehatan di Indonesia saat ini apakah
Anda nilai mampu untuk menghadapi varian COVID-19 jika dikhawatirkan meledak ke depannya? Kita sudah berhasil menghadapi berbagai gelombang. Kita sudah berhasil menghadapi yang Wuhan dengan D614B, kita sudah berhasil menghadapi Alpha, sudah pernah menghadapi Delta, dan semua naik dan kemudian turun. Artinya sistem kesehatan kita memang sudah teruji melakukan beberapa hal. Hanya saja pada waktu Delta memang sempat ada kerepotan yang luar biasa. Orang sampai harus mengantri di IGD. Nah, tetapi kita kalau yang sekarang, kalau yang BA.5 ataupun yang quote-unquote Delta, tidak ada bukti sama sekali yang menyebutkan dia lebih berat. Jadi barangkali itu hal lain. Tetapi bahwa sistem kesehatan harus tetap kita jaga, ya. Bukan hanya soal COVID, kita mesti ingat, Presiden juga bicara soal tata arsitektur kesehatan global. Kita harus tetap menjaga sistem kesehatan kita, baik untuk menangani COVID ini, maupun untuk menghadapi pandemi berikutnya. Itulah yang saya kira akan dibicarakan di G20 dalam beberapa hari ini. Tapi kalau sekarang bicara siap atau tidak siap, kita punya pengalaman dan kita harus siap. Itu adalah tugas kita semua untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat kita. Baik, saya ke Prof. Kade. Prof. Kade, apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi? Apakah cukup tetap dengan protokol kesehatan? Karena kasus Delta Crohn salah satunya sudah terdeteksi di beberapa negara dan pemerintah sudah memberlakukan bebas karantina untuk masuk ke Indonesia bagi pelaku perjalanan luar negeri. Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah virus ataupun varian-varian baru ini ke depannya, apalagi negara lain seperti Cina sudah ataupun Tiongkok sudah mengetatkan kembali batasnya, Prof? Ya, pertama tentu kalau dilihat yang terakhir tadi tentang negara, itu tentu policy mereka menggunakan zero COVID policy. Jadi mereka satu saja ada itu sudah akan dilakukan. Nah, sementara kita kan bisa ada opsi yang kedua. Jadi COVID dianggap under control itu ketika positive rate. Jadi jumlah sampel yang positif yang diperiksa tiap hari atau setiap satuan waktu tertentu itu di bawah 5%. Dan ini yang mungkin note-nya, catatannya bagi Indonesia, positif rate kita masih, saya tidak tahu data 2-3 hari terakhir, sebelumnya saya lihat itu masih sekitar 15%, kecuali Bali, daerah. Nah, Bali itu sudah 3%. Jadi itu ya satu poin juga catatan kita. Jadi dan ya satu poin lagi bahwa data yang sekarang ada di dunia, Prof. Chandra, WHO sudah menyebutkannya, itu sudah bahkan diklaim sebagai tip of iceberg. Karena apa? Pengujian sudah jauh menurun. Compulsory testing sudah tidak dilakukan di banyak negara. Dan ini yang membuat ya ada situasinya sebetulnya quote and quote situasinya ya kita masih punya COVID-19 di sekitar kita, tetapi dengan asumsi sekali lagi dengan ada beberapa data yang menunjukkan bahwa persentase penduduk yang bukan target ya, persentase penduduk yang divaksin sudah di atas 50%, beberapa daerah Bali bahkan sudah di atas 40%. Dan kemudian persentase penduduk yang terpapar Omikron sebelumnya itu yang sangat tinggi, jadi kebanyakan orang dalam gelombang Omikron itu tidak melaporkan diri karena mereka hanya demam biasa, tidak melakukan testing, dan kemudian ini yang artinya dari sini positive thinking-nya adalah saya tidak mengatakan pandemi berakhir, tapi krisis COVID-19 di Indonesia untuk sementara mestinya sudah berakhir. Tapi kemudian Prof, untuk mencegah singkat saja Prof, untuk mencegah varian berkembang terus, varian baru berkembang terus, tracing harus dilakukan lebih. Yes, itu yang punya masalah kita, jumlah testing kita sangat sedikit, bahkan menggunakan strategi yang tidak standar, gitu, menggunakan rapid antigen, ya sebagian kecil hanya menggunakan, sebagian hanya menggunakan PCR. Kemudian jumlah tracing kita at national level itu masih rendah, jadi di bawah 15, itu idealnya bahkan 30, dan beberapa daerah bahkan hanya 3%, jadi 3 orang. Jadi ini yang menyebabkan, sekali lagi saya tidak ada yang bisa dilakukan lagi lah ya untuk mencegah penyebaran ini virus. Mudah-mudahan
seperti data yang terakhir nampaknya Omicron ini mungkin ya inilah varian yang bisa mengakhiri pandemi. Apa yang harus kita lakukan sekarang, sampai pemerintah tetap menggenjot vaksinasi, terutama pada lansia dan pada yang mempunyai komorbid, ini yang menjadi catatan. Kemudian yang kedua adalah masyarakat melakukan prokes yang cerdas. Ya, we know, kita yang tahu kapan kita harus melakukan prokes yang ketat ketika kita dalam kerumunan, kemudian ketika di dalam ruangan tertutup, kemudian yang ini yang kemudian kita harus lakukan. Oke, Karena Prof. sekali lagi kita sekali lagi tidak boleh tergantung lagi pada Satgas, pada polisi, pada Pabong Praja, pada polisi pajak. Terus kembali kepada kesadaran masing-masing oleh masyarakat ya Prof ya, untuk tetap itu yang menjaga protokol kesehatan dan juga memperoleh vaksin agar semakin banyak masyarakat yang divaksin dan juga kekebalan komunal bisa kita capai. Kita sudah habis Prof durasinya. Mohon maaf, terima kasih Profesor I Gusti Ngurah KD Mahardika, ahli virologi Universitas Udayana, dan sebelumnya ada juga Prof Chandra Yoga Aditama, mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara. Terima kasih Prof, sehat-sehat. Salam sehat semua, salam sehat Prof Chandra.